Selamat sore, pemirsa. Kami kembali menghadirkan berita terkini dari wilayah Bandung. Selamat malam, pemirsa. Indonesia kembali diuji oleh kekuatan alam yang tak terduga. Beberapa waktu lalu, langit Bandung yang biasanya teduh dan sejuk, berubah menjadi saksi bisu amukan bencana. Sebuah peristiwa angin puting beliung masif dilaporkan melanda kawasan Bandung Raya, meninggalkan jejak kerusakan parah, trauma mendalam, dan memantik keprihatinan nasional. Hari ini, kami hadir untuk merangkum kronologi lengkap, dampak, dan upaya penanggulangan pasca bencana yang mengejutkan ini, yang baru saja dilanda bencana alam hebat. Sebuah fenomena angin puting beliung yang luar biasa intensitasnya menerjang beberapa kecamatan di Bandung, menimbulkan kerusakan material yang signifikan dan mengganggu aktivitas warga. Fenomena ini muncul di tengah kondisi cuaca ekstrim, yaitu hujan deras yang disertai petir dan kilat yang terjadi sejak siang hari. Peristiwa ini terjadi di tengah musim pancaroba, yang memang dikenal rentan terhadap fenomena cuaca ekstrim. Tepat pada sore hari, suasana mendung tebal mulai menyelimuti beberapa wilayah di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau BMKG, yang mengindikasikan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang, memang sudah dikeluarkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa angin kencang yang dimaksud akan berevolusi menjadi sebuah puting beliung dengan skala yang signifikan. Warga di kawasan Ujung Berung, Sekeloa, Ranca Ekek dan Jatinangor menjadi yang pertama menyaksikan pusaran angin raksasa berwarna kelabu menghantam. Saksi mata menggambarkan bagaimana langit seolah terbelah. Angin berputar kencang, menimbulkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Dalam hitungan menit, puting beliung itu bergerak cepat, menyapu apapun yang dilaluinya. Atap rumah beterbangan seperti kertas, pohon-pohon besar tumbang, dan tiang listrik roboh. Kecepatan angin diperkirakan mencapai puluhan kilometer per jam, membuatnya menjadi salah satu puting beliung terkuat yang pernah tercatat di wilayah Bandung dalam beberapa tahun terakhir. Kerusakan yang ditimbulkan oleh puting beliung ini sangat meluas. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD, menunjukkan bahwa ratusan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga rusak berat. Khususnya di daerah yang berada langsung di jalur lintasan pusaran angin. Prioritas utama kerusakan fisik berfokus pada struktur atap. Rangka baja ringan dan genteng hancur total, membuat sebagian besar rumah tidak bisa ditempati. Bukan hanya rumah warga, fasilitas publik dan infrastruktur vital juga lumpuh. Sekolah, tempat ibadah, hingga pusat perbelanjaan mini mengalami kerusakan material yang signifikan. Infrastruktur pendukung kehidupan sehari-hari menjadi korban berikutnya. Puluhan tiang listrik utama dan jaringan telekomunikasi roboh. Akibatnya, pasokan listrik di banyak titik terputus total. Akses komunikasi terganggu. Jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan tertutup oleh puing-puing bangunan, batang pohon yang tumbang, dan material sisa lainnya, yang mengakibatkan kemacetan panjang dan menghambat upaya evakuasi awal. Pemerintah daerah segera mengerahkan tim gabungan dari PUPR dan PLN untuk melakukan perbaikan darurat, namun proses pemulihan diperkirakan memakan waktu yang tidak sebentar. Yang paling menyedihkan, tentu saja, adalah jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Meskipun puting beliung memiliki pergerakan yang relatif cepat, namun intensitasnya yang tinggi menyebabkan beberapa warga terluka akibat tertimpa reruntuhan. Dinas Kesehatan setempat melaporkan puluhan warga dilarikan ke fasilitas medis terdekat. Sebagian besar mengalami luka ringan seperti memar dan sobekan akibat pecahan kaca atau material bangunan. Namun, beberapa lainnya memerlukan perawatan intensif karena mengalami patah tulang akibat tertimpa pohon atau tertimpa struktur bangunan yang roboh. Meskipun demikian, berkat kesigapan warga dan petugas, jumlah korban jiwa berhasil ditekan. Pemerintah daerah, setelah melakukan penilaian cepat, secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana di beberapa kecamatan yang terdampak paling parah. Status ini memungkinkan pengerahan sumber daya lebih cepat, termasuk dana darurat dan bantuan dari pemerintah pusat maupun lembaga non-pemerintah.
Begitu badai mereda, kerja keras dimulai. Respon cepat ditunjukkan oleh berbagai pihak. Aparat gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan relawan segera turun ke lokasi untuk melakukan penyisiran dan pembersihan. Fokus awal adalah evakuasi warga yang rumahnya rusak parah dan menyediakan tempat pengungsian sementara. Tenda-tenda pengungsian didirikan di lapangan terbuka dan gedung serbaguna yang masih utuh. Dapur umum segera diaktifkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para pengungsi dan relawan yang bekerja. Bantuan kemanusiaan terus mengalir deras. Sumbangan berupa makanan siap saji, selimut, pakaian, dan kebutuhan sanitasi didistribusikan secara terpusat. Pemerintah juga memulai pendataan akurat untuk menghitung kerugian finansial total dan merencanakan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Ini adalah cerminan dari semangat gotong royong masyarakat Jawa Barat yang kembali teruji dalam menghadapi kesulitan. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa puting beliung sebesar ini bisa terjadi di Bandung? Para ahli meteorologi menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, faktor geografis. Bandung yang dikelilingi pegunungan sering menjadi wadah pertemuan massa udara dari berbagai arah. Kedua, kondisi atmosfer yang tidak stabil di tengah transisi musim, yang memicu pembentukan awan cumulonimbus, coba, yang ekstrim. Awan coba inilah yang menjadi induk dari pusaran angin puting beliung. BMKG menegaskan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim, termasuk puting beliung. Oleh karena itu, pasca kejadian ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Peringatan dini harus disikapi lebih serius. Masyarakat di wilayah berisiko diminta untuk memahami jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, dan menghindari berlindung di bawah pohon atau dekat papan reklame besar saat cuaca buruk. Peristiwa puting beliung di Bandung ini adalah pengingat keras bahwa alam memiliki kekuatannya sendiri. Kerugian materi memang besar, namun semangat untuk bangkit dari keterpurukan jauh lebih besar. Saat ini, warga terdampak mulai membersihkan puing-puing, dibantu oleh para relawan dan petugas. Proses pemulihan akan memakan waktu, namun solidaritas yang ditunjukkan adalah modal utama. Bandung akan kembali pulih. Diharapkan, kejadian ini menjadi pelajaran berharga dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan kita menghadapi tantangan cuaca ekstrim di masa depan. Kami terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Tetap ikuti perkembangan berita terkini hanya di saluran kami.